Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amma ba'du, Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita, ibadah kita. Mudah-mudahan amaliah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya dan menjadi investasi untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Marilah pada malam hari ini kita lanjutkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu kisah para nabi. Kita sampai pada kisah Nabi Syu'aib alaihissalam dan Ashabul Aikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 176, Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin, yang artinya adalah telah mendustakan penduduk Al-Aikah kepada para rasul. Para ulama ahli tafsir, diantaranya Imam Ibnu Katsir, kemudian juga Sayyid Qutb, menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan Ashabul Aikah atau penduduk Al-Aikah itu adalah penduduk Madyan, yang mana itu adalah kaumnya Nabi Syu'aib alaihissalam. Memang ada perbedaan pendapat ya. Apakah Ashabul Aikah ini sama dengan penduduk Madyan ataukah berbeda? Tapi kita ambil pendapat yang mengatakan bahwa Ashabul Aikah juga sama adalah penduduk Madyan, kaumnya Nabi Syu'aib. Nah, jemaah sekalian, Allah Ta'ala juga berfirman di surat yang lain, surat As-Sad ayat 13-14. Wa samudu wa qaumul lutin wa ashabul aikah ulaikal ahzab in kullun illa kadzabar rusula fahaqqa iqab. Yang artinya, dan kaum Samud serta kaum Lut, juga para penduduk Aikah, mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu, yaitu menentang para rasul. Kaum Samud, kaumnya Nabi Lut, wa ashabul Aikah ini memang beriringan ya. Masanya itu adalah masa yang beriringan, yang tidak terlalu jauh. Perilaku dan sikap mereka sama, yaitu menentang para rasul, sehingga mereka disebut satu sekutu, al-ahzab, para sekutu. In kullun illa kadzabar rusula. Mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan para rasul. Fahaqqa iqab, maka pastilah bagi mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kaum yang mendustakan para rasul, menentang dakwah para rasul, tidak mau mengimani Allah dan Rasulnya, maka pada puncaknya kaum ini akan mendapatkan siksa, akan dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Di dunia, mereka akan mendapatkan siksaan, dan di akhirat, apalagi mereka juga akan masuk ke neraka. Jemaah sekalian, Nabi Syu'aib ini menurut para ahli sejarah hidup sekitar tahun 1600 sebelum Masehi
sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Jadi usianya diperkirakan 100 tahunan. Nah, menurut satu pendapat, beliau ini masih keturunannya Nabi Lut. Ibu Nabi Syuaib adalah putrinya Nabi Lut. Jadi kalau menurut pendapat ini berarti Nabi Syuaib masih cucu ya, cucu daripada Nabi Lut. Ada yang mengatakan istrinya Nabi Syuaib adalah putrinya Nabi Lut. Ini satu pendapat ya. Jadi memang, dan ada yang mengatakan pendapat yang tidak seperti itu. Jadi memang sudah wajar ya, ada khilafiyah, perbedaan di kalangan para ulama ahli sejarah, dan ini tidak mempengaruhi ya, nasab dan sebagainya, ini tidak ada masalah. Ya. Perbedaan itu adalah hal yang furu', yang cabang. Dan Nabi Syuaib ini diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul pada tahun 1550 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih pada usia ke-50-an. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib ini berdakwah ke negeri Madian. Penduduk Madian berasal dari suku Arab. Mereka tinggal di Ma'an, suatu daerah di perbatasan Suriah. Mereka ini dikarunia Allah Ta'ala tanah yang subur, makmur, pertaniannya luar biasa ya. Makmurnya, perkebunannya juga demikian, sehingga mereka bisa bercocok tanam, mereka pun hidup makmur. Tapi mereka tidak bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala tersebut. Di dalam Al-Quran, Nabi Syuaib ini namanya dan kisahnya disebutkan kurang lebih sebanyak 11 kali, yaitu di surat Al-A'raf ayat 85-93, kemudian surat Hud ayat 84-95 yang terpanjang di surat Hud ini, kemudian surat Al-Hijr ayat 78-79, surat Asy-Syu'ara 176-191, dan surat Al-Ankabut 36-37. Banyak orang di zaman kita beranggapan bahwa agama hanya merupakan program-program yang kosong dan nilai-nilai akhlak semata. Ini adalah keyakinan klasik dan salah. Ada, kalau pemikiran kontemporer biasanya ini adalah merupakan sekularisme ya, pemisahan antara urusan agama dengan urusan dunia. Jadi kalau urusan agama kaitannya dengan hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah. Kalau urusan dunia, hablum minannas, itu ya bebas, tidak terkait dengan agama. Ini adalah paham sekularisme. Jadi paham ini rupanya bukan hanya kontemporer saat ini saja, sejak zaman dahulu itu sudah muncul bibit-bibitnya, walaupun mungkin namanya tidak sekeren sekarang. Tapi pada hakikatnya agama adalah sistem dalam kehidupan dan pergaulan. Intinya ialah hubungan dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, usaha memisahkan antara problem-problem tauhid dan perilaku manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari berarti memisahkan agama dari kehidupan dan mengubahnya menjadi adat istiadat, tradisi, dan acara-acara ritual yang hampa. Jadi sekali lagi ya, bahwa agama ini mencakup seluruh sisi dalam kehidupan kita, masalah akidah, masalah tauhid, masalah keimanan, masalah ibadah, masalah akhlak, itu semuanya dicakup dalam agama kita. Nah, melalui kisah Nabi Syuaib ini menampakkan hal yang sedemikian secara jelas. Kita akan bisa mengambil pelajaran bagaimana totalitas ataupun syumuliyahnya cakupan agama Islam ini yang luar biasa, yang mencakup seluruh sisi dalam kehidupan manusia. Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 84, wa ila madyana akhauhum Syu'aibah. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Syu'aib. Qala, beliau berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku,
beribadahlah kalian semua, sembahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, malakum min ilahin wairuh. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Allah. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang patut untuk disembah selain dari Allah Ta'ala. Ini masalah tauhid, ya, masalah keimanan. Berikutnya diperkuat dengan masalah muamalah. Wala tangkusul mikyala wal mizan. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khairin. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, yang makmur, sudah berlimpah rizki, berlimpah kemakmuran dari tanah, dari perdagangan. Wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, yaitu pada hari kiamat. Inilah peringatan dari Nabi Syuaib kepada penduduk Madian. Mereka diperintahkan untuk bertauhid, beribadah dengan semurni-murninya kepada Allah Ta'ala dan tidak boleh mengurangi timbangan. Inilah kurang lebih jemaah sekalian peta posisi daripada negeri Madian ini. Jadi di sini ya, perbatasan antara Jazirah Arab dengan Syria atau Syam ya. Jadi kalau Syam pada zaman dahulu, sekarang terpisah-pisah. Ada Syria, ada Yordania, ada Lebanon, ada Palestina, ya, yang di dalamnya ada Israel ini. Nah, kalau dulu adalah Syam, ya, Jazirah Syam, negeri para nabi. Jadi ini Madian. Yang ini masih masuk Arab ya, sehingga Nabi Syuaib ini dalam kategori nabi dan rasul yang diutus ke bangsa-bangsa Arab. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam juga termasuk Nabi Syuaib, kemudian Nabi Soleh, Nabi Hud, kemudian juga Nabi Ismail dan Nabi Muhammad. Inilah nabi-nabi yang diutus kepada orang-orang Arab. Ini semuanya ada di Jazirah Arab. Kemudian yang terbanyak adalah di wilayah Palestina, ada juga di Mesir, dan juga di Irak. Nah, 4 inilah negara asal daripada para nabi dan rasul yang diutus. Yang terbanyak adalah sekitar sini, sekitar Jazirah Syam ini. Jadi kalau kaum muslimin ataupun orang-orang Mekah dan sekitarnya itu disebut dengan Hijaz ya. Ini biasa melakukan rihlah, perjalanan dagang, baik itu pada musim dingin, rihlat tasyita wassaif ya, ataupun musim panas yang disebut di surat Quraisy. Pada perjalanan musim dingin mereka ke Yaman, ini di bawah ini, kemudian pada musim panas mereka ke Syam. Nabi pernah diajak pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam pada musim panas dan beliau bertemu dengan seorang pendeta yang akan memberitahu ya kenabian dari beliau pada saatnya nanti. Jadi ini dakwah yang disampaikan Nabi Syuaib adalah sama dengan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul yang sebelumnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara satu nabi dan nabi yang lain. Ia merupakan dasar akidah dan tanpa dasar ini mustahil suatu bangunan akan berdiri. Setelah peletakan bangunan tersebut, Syuaib mulai menyuarakan dakwahnya. Jadi sudah kita singgung ya. Jadi setelah beliau menjelaskan masalah tauhid secara langsung dengan kalimatnya u'budullaha ma lakum min ilahin wairuh. Ini kan sama dengan kalimat tauhid ya. Jadi la ilaha illallah. Cuman ini dibalik ya. Jadi la ilaha illallah. Jadi sama, bukan dibalik tapi di sini adalah u'budullaha itu adalah illallah, kemudian la ilaha adalah ma lakum min ilahin wairuh. Jadi dibalik ini adalah loyalitas. Kita diperintahkan ibadah kepada Allah saja. Kemudian menolak sekian banyak bentuk sesembahan selain daripada Allah. Jadi setelah beliau menjelaskan masalah tauhid, berpindah pada masalah muamalah sehari-hari yang berkenaan dengan kejujuran dan keadilan. Wala tanqusul mikyala wal mizan, janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan. Jadi ini adalah hal yang terkenal pada penduduk Madian, bahwa mereka mengurangi timbangan
dan mereka tidak memberikan hak-hak manusia. Ini adalah suatu kehinaan yang menyentuh kesucian hati dan tangan, sebagaimana menyentuh kesempurnaan harga diri dan kemuliaan. Perilaku penduduk Madian ini ya akhirnya merembet di daerah sekitarnya sampai ke wilayah Madinah. Jadi pada saat Islam belum sampai ke Madinah, dan hampir ya pada saat Rasulullah mau berhijrah ke Madinah, di kawasan pasar-pasar yang dikuasai oleh orang Yahudi itu juga sama. Mereka banyak melakukan kecurangan dalam hal timbangan ini. Sehingga turunlah surat Al-Mutaffifin. Jadi surat Al-Mutaffifin itu diturunkan berkaitan dengan kecurangan timbangan yang dilakukan oleh masyarakat Madinah yang dihuni oleh orang-orang Yahudi, yaitu perilaku dari penduduk Madian ini merembet sampai ke wilayah selatan. Para penduduk Madian beranggapan bahwa mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk kelihaian dan kepandaian dalam jual beli, serta bentuk kelicikan dalam mengambil dan membeli. Ini aneh ya. Mereka melakukan kecurangan, tapi dianggap ini sebuah keahlian, kelihaian. Karena memang susah untuk diketahui. Kemudian Nabi mereka datang dan mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan hal yang hina dan termasuk pencurian. Nabi Syuaib memberitahukan kepada mereka bahwa beliau khawatir jika mereka meneruskan perbuatan keji itu, niscaya akan turun kepada mereka azab di mana manusia tidak akan dapat menghindar dari siksaan itu. Perhatikanlah bagaimana campur tangan Islam melalui Nabi Syuaib yang diutus kepada manusia, di mana ia memperhatikan persoalan jual beli dan mengawasinya. Jadi inilah Islam yang saya katakan jadi komprehensif ya. Jadi kalau pada saat Nabi Syuaib diutus dulu, kemudian yang saya ilustrasikan tadi pada saat di masyarakat Madinah sebelum datangnya Rasul itu kecurangan dalam hal perdagangan. Nah, rupanya akhir-akhir ini juga kita mengalami hal yang sama nih. Kecurangan dalam bab distribusi minyak goreng ya, Masya Allah ya. Jadi setelah HET dicabut oleh pemerintah, tiba-tiba wah, membanjir ya, Masya Allah. Membanjir minyak itu di pasaran. Ini ada apa ya? Kan berarti ada permainan. Kemana kemarin-kemarin itu? Pada saat harga ada subsidi dari pemerintah, susah sekali. Tapi pada saat ini dilepas dengan harga naik hampir 2 kali lipat ya, 23.500. Ya Allah. Jadi inilah berarti tidak bisa ya, pemerintah kita masih ada sisi kelemahannya ya, tidak bisa mengendalikan para tengkulak atau para kartel dan distribusi itu ya. Yang ini kan ada apa ya, pemerintah ini kan punya aturan, punya kebijakan, harusnya full power lah gitu ya, tapi ternyata tidak bisa mengendalikan seperti ini kebutuhan. Dan ini kan nanti akan berdampak ya, orang-orang yang berdagang ya lewat minyak goreng ini kan banyak sekali, ada warung-warung, ada restoran, ada catering, gorengan-gorengan pinggir jalan, itu kan akhirnya nanti naik semua dan merembet kepada rekan-rekan yang lain. Ini PR kita bersama ya, kita serahkan kepada para wakil kita ya. Ini sudah ada pengguliran hak angket di DPR Pusat, mudah-mudahan bisa goal. Mungkin ini persoalan yang sepertinya sepele, tapi kan persoalan hajat kebutuhan banyak masyarakat ya. Jadi nggak apa-apa walaupun hak angket itu diserukan ya, supaya menjadi perhatian ya, bagi pemerintah di pusat sana. Nah, akhirnya kita kembali ke sini. Nabi Syuaib memberikan peringatan kepada kaumnya. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jadi ada kaitannya ya, jadi antara kejujuran, kemudian antara keadilan dengan kemakmuran, ini ada kaitannya. Kalau
kita tidak bisa berlaku jujur, tidak bisa berlaku adil, maka seolah-olah kita menyebarluaskan kejahatan di muka bumi ini. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kejahatan di muka bumi ini bukan hanya soal pembunuhan, perampokan, ataupun yang semacamnya, ya, tetapi kejahatan ini juga bisa berupa perilaku-perilaku yang curang seperti itu. Kalau kecurangan dilakukan oleh para praktisi atau pelaku bisnis atau yang langsung terlibat, ya ini bahaya, apalagi kalau kecurangan berupa kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, itu lebih bahaya lagi. Jadi inilah persoalan yang diperhatikan oleh Islam. Ya. Islam mencakup soal tata niaga dan sebagainya seperti ini. Nah, jemaah sekalian, tadi kita telah menyinggung ya tentang Ashabul Aikah. Sebenarnya kalau kita lihat apa nama pohon yang suka disembah oleh kaum Madian. Nah, menurut satu pendapat ya, bahwasanya pohon itu adalah pohon Aikah yang sampai sekarang masih ada situsnya. Ya. Nabi Syuaib sedih melihat kaum Madian yang menyembah Aikah. Di sana ada sebidang tanah yang ditumbuhi beberapa pohon lebat. Kehidupan kaum Madian yang bergantung pada pertanian dan perkebunan membuat mereka sangat dekat dengan tanah tersebut. Mereka menganggap bahwa semua kekayaan dan kemakmuran berasal dari tanah itu. Sejak itulah mereka meminta pertolongan dan bahkan menyembah Aikah seperti Tuhan. Jadi ini ya, mereka mengagung-agungkan, ya mendewa-dewakan, menganggap bahwasanya yang memberikan kemakmuran, memberikan kesejahteraan, rizki kepada mereka itu adalah pohon Aikah ini, bukan Allah Ta'ala. Jadi mereka sudah berlipat-lipat kejahatannya. Ada kejahatan akidah, ada kejahatan dalam bab ibadah juga, ada kejahatan dalam bab muamalah juga. Nah, kurang lebih seperti inilah foto pohon Aikah ya. Al-Aikah seperti ini kurang lebihnya. Jadi sampai sekarang masih ada situsnya dan mirip seperti beringin ya. Mirip ya. Ya. Jadi mereka ini menyembah Al-Aikah, yaitu nama sebatang pohon besar dengan cabang dan rantingnya yang rimbun. Burung-burung pun banyak yang mendatangi pohon yang dikeramatkan oleh penduduk Madian tersebut. Mereka beranggapan bahwa kemakmuran hidup yang mereka dapatkan adalah kemurahan Al-Aikah, bukan datang dari Allah. Jadi sudah melakukan syirik ya, syirik dalam hal rububiyah. Mereka meyakini Razik, Ar-Razik, pemberi rezeki bukan Allah lagi, tapi dikaitkan dengan pohon ini. Karena keberadaan pohon inilah, maka pertaniannya makmur, perkebunannya makmur, perdagangannya juga ramai, dan lain-lainnya. Nah, inilah kesyirikan luar biasa yang dilakukan oleh Ashabul Aikah, atau oleh penduduk Madian itu. Jadi mereka ini memiliki akhlak yang tercela, ya. Akhlak kaum Madian itu semakin tercela, mereka membenarkan adanya penipuan, perampokan, bahkan pemerkosaan. Jadi mereka ini kan tadi sudah kita sampaikan ya, menjadi tempat lalu lalangnya para pedagang ya dari Hijaz dan sekitarnya. Yang dari Yaman juga mereka berdagang juga sampai ke Syam. Nah, yang dilewati adalah wilayah Madian ini, mereka juga melakukan perampokan. Ini kan berarti mereka tidak bersyukur dengan berlipat-lipat. Ya. Mereka sudah diberi kemakmuran, mereka masih melakukan perampokan, mereka melakukan akhlak yang tercela. Jadi, rupanya kemakmuran itu menjadi semacam istidraj, ya, pemanjaan dari Allah, yang akhirnya ketika mereka tidak bertaubat, tidak bersyukur, maka mereka mendapatkan azab itu. Mereka tidak lagi punya kejujuran dan hati nurani terhadap sesama manusia. Mereka juga suka berdagang dengan curang, yang sudah kita sebutkan tadi. Al-Aikah sesungguhnya tidak berbeda dengan pohon-pohon lainnya. Burung-burung yang berdatangan dan hinggap di Al-Aikah juga burung-burung biasa. Ia mengoceh karena memang begitulah perilakunya, bukan karena diperintah oleh Al-Aikah. Nah, inilah ya, salah kaprah mereka. Burung itu ya memang karena mungkin rindang dan luas ya, seolah-olah itu adalah hutan ya bagi burung-burung ini.
maka dianggap itu taman yang nyaman, mungkin seperti itu. Kerusakan akhlak dan tauhid yang demikian parah menyebabkan Allah mengutus Nabi Syuaib untuk menyadarkan kaum Madian. Nabi Syuaib yang keturunan Nabi Lut dengan suara lantang mengingatkan kekeliruan kaum Madian tersebut. Nabi Syuaib menyeru agar penduduk Madian meninggalkan penyembahan kepada Al-Aika dan kembali menyembah kepada Allah. Nabi Syuaib ini mendapat gelar Khotibul Anbiya, yaitu kalau bahasa kita oratornya, ya. Oratornya para nabi. Artinya pandai berbicara, pandai pidato, pandai bicara di depan umum, pandai berkhutbah, ya. Khotibul Anbiya. Bicaranya tegas, lugas, dan jelas. Nah, nanti argumen-argumen juga seperti itu. Tapi karena penduduknya sudah tertutup mata hatinya, nanti di antara ucapan-ucapan mereka, ya Syuaibu, manafkahu katsiran mimma taqul, wahai Syuaib, kami nggak paham dengan yang kamu katakan. Kan ini luar biasa ya, mereka pembicaraan yang disampaikan oleh Syuaib itu jelas-jelas luar biasa, gamblang, tapi mereka pura-pura tidak paham. Nah itulah sudah tertutup mata hati para penduduk Madian ini. Jadi Nabi Syuaib mengatakan begini, ingatlah baik-baik, bukankah kalian dulu hanya berjumlah sedikit? Perhatikanlah baik-baik pula bagaimana akhir hidup bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi ini. Untuk itu tinggalkanlah Al-Aika dan sembahlah Allah Ta'ala. Bagaimana akhir kehidupan umatnya Nabi Nuh, bagaimana akhir kehidupan umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Soleh, Nabi Hud. Nah, mereka itu orang-orang yang murka atau yang melakukan kedurhakaan di muka bumi, akhirnya dihancurkan. Nah, ini jangan sampai diulang lagi ya. Tetapi jawaban daripada penduduk Madian adalah kami tidak gentar dengan ancaman tersebut dan tetap akan menyembah Al-Aikah. Jadi mereka rupanya mokong ya, tidak mau mendengarkan seruan Nabi Syuaib ini. Ada mukjizat sebenarnya, tapi tidak dirinci ya. Para ulama nggak menyebutkan sebenarnya apa pemukjizatan yang didapatkan oleh Nabi Syuaib ini, tapi sebenarnya ada ya, untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Nabi Syuaib meneruskan misi dakwahnya, beliau mengulangi-ulangi nasihatnya kepada mereka dengan cara yang baik dan mengajak ke jalan yang baik. Tidak ke jalan yang buruk. Beliau menghimbau kepada mereka untuk menyembah Allah saja dan menegakkan timbangan dengan keadilan dan kebenaran dan mengingatkan mereka agar jangan merampas hak-hak orang lain. Merampas hak orang lain itu tidak terbatas pada jual beli saja, namun juga berhubungan dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Beliau memerintahkan mereka untuk menegakkan timbangan keadilan dan kejujuran. Demikianlah seruan dari agama tauhid dan akidah tauhid, di mana ia selalu menyuarakan kejujuran dan keadilan. Jadi ada kaitannya antara akidah. Kalau tauhid ini kan masalah akidah, keimanan ya. Sedangkan kejujuran, keadilan ini kan kaitannya dengan masalah akhlak. Ya. Islam sangat mengkaitkan antara keimanan, akidah dengan masalah akhlak. Dalam banyak hadis diterangkan misalnya, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia muliakan tamunya. Jadi iman adalah masalah akidah, memuliakan tamu masalah akhlak. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya, memberikan bantuan dan perhatian pada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau dia mengaku iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik, kalau tidak maka diamlah. Jadi persoalan iman ini masalah akidah, kemudian memuliakan tamu, memuliakan tetangga, bicara yang baik itu masalah akhlak ya. Jadi ada kaitan antara keimanan dengan masalah perilaku sehari-hari itu. Agama selalu memerintahkan manusia untuk menjalin kerjasama sesama mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang bijaksana dan baik, baik itu menyangkut hubungan kerja, hubungan pribadi maupun hubungan lainnya. Al-Qur'anul Karim mengatakan, wala ta'tsaw fil ardi,
dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Ya, jadi kata-kata syai' atau asya jamaknya itu dalam ayat tersebut diucapkan kepada hal-hal yang bersifat materi dan yang bersifat non-materi atau rohani, di mana masuk dalam kategori itu perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan yang menghasilkan. Al-Quran melarang segala bentuk kelaliman, baik kelaliman berkenaan dengan menimbang buah-buahan atau sayur-sayuran maupun kelaliman dalam bentuk tidak memberikan penghargaan terhadap usaha manusia dan pekerjaan mereka. Sebab kelaliman terhadap manusia akan menciptakan suasana ketidakharmonisan yang berakibat pada timbulnya penderitaan, sikap putus asa, dan sikap tidak peduli, sehingga pada akhirnya hubungan sesama manusia berjalan tidak harmonis dan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Al-Quran mengingatkan agar jangan sampai ada manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Misalnya disebutkan ya di surat Hud ayat 85 sampai 86 ini Allah berfirman, "Wala ta'sau fil ardi mufsidin." Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Sisa atau keuntungan dari Allah itu adalah lebih baik bagimu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Wa ma ana alaikum bihafid, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Artinya kalau seorang nabi dan rasul ini sudah memberikan peringatan, yang memberikan dakwah kepada umatnya, maka tidak bisa menjaga mereka dari peringatan atau dari azab Allah Ta'ala nantinya ketika kaumnya ini melakukan pelanggaran ataupun tindakan-tindakan kejahatan. Nah, jadi ada kata-kata wala ta'sau tadi, al-asu ialah sengaja membuat kerusakan dan bersetujuan untuk membuat kerusakan. Jadi sengaja membuat kerusakan dan memang tujuannya membuat kerusakan, membuat kekacauan. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, janganlah kalian sengaja untuk menciptakan keonaran di muka bumi. Apa yang ada di sisi Allah adalah hal yang baik buat kalian jika kalian benar-benar beriman. Kemudian Nabi Syuaib memberitahu kepada mereka bahwa ia tidak memiliki sesuatu kepada mereka. Ia tidak dapat menguasai mereka, tidak juga ia selalu mengawasi mereka. Beliau hanya sekedar seorang rasul atau utusan untuk menyampaikan ajaran Tuhannya. Dengan cara yang demikian, maka Nabi Syuaib menjelaskan kepada kaumnya bahwa masalah yang mereka hadapi saat ini sangat penting dan sangat serius, bahkan sangat berat. Beliau memberitahu mereka akibat yang bakal mereka terima jika mereka membuat kerusakan. Selesailah bagian pertama dari dialog Nabi Syuaib bersama kaumnya, dan Nabi Syuaib telah mengawali pembicaraan dan kaumnya mendengarkan. Jadi ada pembicaraan ya yang disampaikan oleh Nabi Syuaib dan kaumnya mendengarkan. Nah, kemudian ketika beliau berhenti dari pembicaraannya dan sekarang kaumnya membuka pembicaraan. Jawabannya ya bisa kita tebak ya. Qaulu ya Syuaibu as-salatu ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Mereka berkata, kaum Madian ini mengatakan, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh agar kamu meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Jadi kata-kata sholat di sini diartikan agama ya. Artinya bukan semata-mata bentuk satu jenis ibadah, tapi sholat itu sebagai representasi dari sebuah agama. Apakah ajaranmu, apakah agamamu? Itu yang maksud yang diinginkan oleh ayat ini. Apakah agamamu yang memerintahkanmu supaya kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami hendak melakukan perbuatan yang kami kehendaki tentang harta kami? Jadi apakah agamamu yang menyuruh kepada kami untuk meninggalkan kebiasaan ibadah? Rupanya mereka berdalih bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah kebiasaan
yang diwarisi dari nenek moyangnya dulu, dari bapak-bapaknya dulu. Ataukah mereka hendak disuruh untuk meninggalkan harta-harta mereka itu. Innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Ini masih mengandung unsur pujian ya. Jadi awalnya mereka masih memberikan kalimat-kalimat yang cukup santun di sini. Memberikan kalimat yang bagus kepada Nabi Syuaib, tapi nanti pada akhirnya mereka ya kalimat-kalimatnya sudah sangat kasar ya. Ini masih bagus. Nah, jemaah sekalian, para penduduk Madian yang kafir, mereka biasa merampok dan menyembah al-aikah, yaitu pohon dari al-aik yang dikelilingi oleh dahan-dahan yang berputar di sekelilingnya. Mereka termasuk orang-orang yang menjalin hubungan sesama manusia dengan cara-cara yang sangat keji. Mereka suka mengurangi timbangan, mereka mengambil yang lebih darinya dan tidak menghiraukan kekurangannya. Perhatikanlah semua itu dalam dialog mereka bersama Syuaib. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah agamamu yang memerintahkan kamu? Seakan-akan agama ini mendorong Syuaib dan membisikinya serta memerintahkannya sehingga ia menaati tanpa pertimbangan dan pemikiran. Sungguh Syuaib telah berubah dengan agamanya itu menjadi alat yang bergerak dan alat yang tidak sadar. Ini tuduhan-tuduhan mereka. Demikianlah celaan dan tuduhan keji yang dialamatkan oleh kaum Nabi Syuaib kepada beliau. Agama Syuaib telah membuatnya gila dan membuatnya nekat untuk memerintahkan mereka meninggalkan apa yang selama ini mereka sembah dan disembah oleh kakek-kakek mereka. Kakek-kakek mereka telah menyembah tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, sementara agama Syuaib memerintahkan mereka untuk hanya menyembah Allah. Kenekatan model apa dari Syuaib ini? Ini setiap Nabi dan Rasul hampir sama ya, kisah-kisahnya bagaimana ya ketika Nabi Ibrahim berjuang ya dengan luar biasa melawan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya, bahkan kepada ayahnya sendiri dan juga kepada Namrud dan bala tentaranya. Kemudian Nabi Musa nantinya juga berjuang untuk melawan Fir'aun. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga demikian ya, melawan segala macam bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Dengan ejekan dan penghinaan ini, Nabi Syuaib menghadapi dialog yang terjadi dengan mereka. Kemudian mereka kembali bertanya-tanya dengan penuh keheranan dan dengan nada mengejek. Apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Tidakkah engkau sadar, wahai Syuaib, bahwa agamamu ingin mencampuri keinginan kita dan cara kita menggunakan harta kita? Apakah hubungan keimanan dan sholat dengan muamalah materi? Jadi persis seperti sekarang ya. Kalau misalnya orang-orang yang paham, sadar tentang masalah agama, misalnya para kiai, para ustadz, itu ingin berkiprah di bidang politik atau pemerintahan itu nggak boleh, kan gitu ya. Ini politik pemerintahan ini urusan-urusan kami, urusan dunia. Kalian ngurus pesantren saja. Kalian ngurus masjid saja ya kan gitu ya. Ngurus lembaga yayasan saja. Yang ngurus pemerintahan biar kami yang seolah-olah merasa paham sendiri. Mungkin seperti itulah ya. Apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Syuaib ini hampir mirip dengan yang disampaikan oleh kita penduduk masyarakat kita saat ini. Dengan pertanyaan ini, kaum Nabi Syuaib mengira bahwa mereka mencapai suatu tingkat kecerdasan. Mereka mengemukakan di hadapannya problem keimanan dan mereka mengingkari adanya keterkaitan antara perilaku manusia dan muamalah mereka serta perekonomian mereka. Ini adalah masalah yang klasik, ini adalah usaha untuk memisahkan antara ekonomi dan Islam, di mana setiap nabi justru diutus untuknya meskipun nama-nama mereka berbeda-beda. Jadi mereka ajarannya sama, kemudian syariatnya juga ada kesamaan, akidahnya juga memiliki kesamaan, walaupun mungkin dari sisi teknis-teknisnya ada sisi perbedaan ya. Bagaimana yang sudah kita sampaikan, misalnya syariat Nabi Yusuf ya, itu kalau yang mencuri ditangkap. Kalau yang dijadikan budak kan itu dari kaum Palestina ya, dari nenek moyangnya Nabi Yusuf. Tapi kalau hukum Mesir saat itu adalah di penjara
Nah, sedangkan pada syariat Nabi Muhammad, kalau yang mencuri adalah dipotong tangannya. Nah, jadi memang ada sisi-sisi teknis perbedaan, tapi secara inti substansi ada sisi kesamaan antara yang semua dibawa oleh para nabi dan rasul, sehingga mereka itu disebut memiliki wihdatu ar-risalah, ya, kesamaan risalah, kesamaan ajaran, misi dan visi yang dibawa oleh rasul itu sama. Mereka itu diibaratkan ikhwatu abna'il alat, mereka itu seperti saudara yang keluarga. Jadi ketika ada sebuah hadis yang mengisyaratkan bahasanya permisalan ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Nabi sebelumnya itu seperti bangunan yang besar, yang bagus, kemudian orang-orang keliling, mereka heran terhadap bangunan yang indah, yang bagus ini, kemudian mereka tertarik karena ada satu pojok di antara bangunan ini yang belum terpasang batu batanya. Maka kata beliau, fa'anatil kalabna, aku adalah satu batu bata itu menyempurnakan kesempurnaan bangunan yang lainnya, wa anna khotamul anbiya wal mursalin, aku adalah penutup para nabi dan para rasul.